안녕하세요, 여러분. 세 번째 수업이에요. Halo semuanya. Ini udah pertemuan kita ketiga ya, materi ketiga untuk Korean Basic di Grace Course. 여러분, untuk materi ketiga kita bakal masuk ke tata bahasa. Tema kali ini adalah tentang 자기소개. Oke, 자기 diri, 소개 perkenalan. 네, 자기소개 perkenalan diri. 근데 시작하기 전에 sebelum itu saya sudah janjikan ke kalian kita bakal bahas tentang bacim dan pelafalannya ya, bertahap. Ingat bertahap, jadi fokus dengan yang sedang dibahas aja dulu. Untuk bacim atau bunyi yang lain, nantikan aja ya di pekan-pekan selanjutnya. Bareng kita bahas untuk pelafalan bagian pertama dulu. Di sini ada tentang bacim, bacim yang bertemu dengan suku kata berawalan vokal. Oke, jadi ada bacim, terus ketemu dengan vokal. Maka bacim tersebut akan pindah jadi seperti konsonan awal di suku kata selanjutnya. Oke, bacim ketemu vokal. Jadi bacimnya tidak dibaca sebagai bacim, dia langsung ke samping. Contoh di sini ada ot. Kalau ot aja, nggak ada kata lain setelahnya, S-nya dibaca sebagai T kan ya, Robun ya? Oke, ot. Tapi berhubung ada vokal I, OC, OC, jadi bacanya bukan OT. Kenapa? Karena S-nya di sini menggantikan posisinya ing. Jadi OC. OC. Gitu juga dengan buok. Buok di sini harusnya kalau di bawah dibaca K, tapi karena ada vokal E, K-nya pindah. Buoke. Buoke. Jadi dia kembali seperti huruf K. Buoke. Gitu juga dengan migug은. Miguk. Kalau miguknya aja dia dibaca sebagai huruf K, miguk. Nah, tapi karena ada vokal N, jadi G-nya ini ke samping, ke sebelah atas ini, jadi migug은 bacanya. Jadi kalau ada bacim ketemu vokal, tidak dibaca terpisah, tidak dibaca ot, i, buok, e, miguk은 아니에요. 어시, 부엌에, 미국은. Tulisannya gimana, Sam? Tulisannya tetap seperti ini, tidak berubah, cuma cara bacanya seperti ini. Oke, 알겠어요? Oke. 자, 그리고 다음은 어휘입니다. 어휘 kosakata di sini yang pertama ada tentang negara ya, Rabun. Perhatikan cara bacanya. 어휘 tentang nara negara. Ada Indonesia, 한국, di sini N sama G jadi 한국. 그리고 캐나다, ada hanya 캐나다. 그리고 독일, bukan 독일 tapi langsung disambung 독일. 그리고 프랑스, 프랑스. 그리고 Indo artinya India. Jadi kalau kita memperkenalkan diri, hati-hati. Jangan kita sebut kita orang Indo. Indo itu artinya India ya. Nah, Indonesia 사람이에요. Misal contoh saya adalah orang Indonesia. Harus lengkap Indonesia. 그리고 일본, sini salah ya, artinya Jepang harus. 죄송해요, di sini artinya harusnya Jepang. 그리고 미국 artinya Amerika. 그리고 영국 artinya Inggris. 그리고 러시아. Di sini ada yang mengatakan sebagai L, ada juga yang menyatakan sebagai R. Tergantung lidah mereka apakah dia bisa mengatakan R dengan jelas ya, orang Koreanya, atau L. Jadi bisa Rusia, bisa Rusia. 그리고 대만 artinya Taiwan. 중국 Cina. 그리고 호주 Australia. 그리고 태국 Thailand. 그리고 북한 Korea Utara. Nah, di sini ketika ada huruf giok ketemu sama K, dia jadi dibaca K. Bukan bukhan, tapi bukan. Langsung disambung ya, bukan. Ya, Robin. 그럼 다음 어휘는 untuk kosakata selanjutnya ada tentang 직업. Bukan dibaca 직업 tapi disambung. 직업 profesi. 자, 학생
학생, pelajar. 그리고 주부, 주부. 그리고 의사, 의사. 자, 다음은 대학생, 대학생. Kalau tadi 학생 pelajar, 대학생 mahasiswa. 그리고 번역가, 번역가. Di sini ada huruf N ketemu sama yo. Jadi sama-sama dibaca bonyok. Di sini jadi seolah N juga. 번역가. 번역가 penerjemah secara tulisan. 그리고 경찰관. Nah, bisa ada juga 경찰 aja polisi, 경찰관 petugas polisi. Sama aja ya, sama-sama polisi. Masih ada lagi guru, 선생님. 선생님. Biasa disingkat sebagai Sam juga ya, mungkin kalian pernah dengar. Sam, pakai sanksi ya, Sam. Saya Rebun 선생님 ini tidak hanya sebagai gelar untuk profesi guru, tapi juga bisa sebagai panggilan untuk profesi yang lain. Contoh apa? Contoh dokter. Mungkin kalau kalian dengar mungkin kalau kalian dengar di drama-drama gitu ya, ada yang seorang dokter, dia disebutnya sebagai 선생님. Bukan berarti guru, tapi memang 선생님 ini bisa dilekatkan ke profesi yang dia sudah ahli, ya gitu ya. Mungkin misal dia seorang penulis skenario, mungkin dia seorang pembuat atau pengrajin keramik, tapi kalau sudah ahlinya dia bisa dipanggil 선생님, bisa dipanggil Sam. 그리고 기자, 기자 jurnalis. 그리고 통역사, 통역사. Jadi seolah-olah kalau eng sama yo ada n-nya di sini. 통역사 jadinya. 통역사. 그리고 교수님. 교수님 ini dosen ya. 그리고 공무원, 공무원, pegawai negeri atau PNS. 사업가, 사업가, pengusaha atau wirausahawan. 그리고 은행원. 여러분, huruf H ketika dia tidak di awal kata, maka dia dibaca samar. Jadi bukan 은행원, lebih natural kalian bacanya dengan cara 은행원. Hanya samar tipis gitu ya. 은행원. 그리고 회사원. Ini bukan hui tapi 회. Ada o sama i. 회. 회사원. 그리고 군인. Bacanya bukan gunin, langsung aja n-nya pindah ke sini. Gunin. Oke, gunin tentara. 그럼 다음은 인사말. Insamal artinya salam. 자, perhatikan ini ada beberapa yang sudah dibahas di pertemuan ya. Insamal. 안녕하세요. 안녕하세요. Halo. 처음 뵙겠습니다. Ini artinya 처음 뵙겠습니다. Artinya senang bertemu denganmu. 처음 pertama, 뵙겠습니다. Bertemu ya. Maksudnya untuk pertama kali. 그리고 만나서 반갑습니다. Nah, 여러분, ada N, ada G. Jadi sama-sama di sini kalau N-nya ya, yang N-nya dibaca eng. 만나서 반갑습니다. B ketemu N, jadi B-nya dibaca M. 반갑습니다. 그리고 안녕히 가세요. Hanya dibaca samar. Kenapa? Karena dia berada di tidak di awal ya. 안녕히 가세요. Ini artinya selamat jalan. Ka, pergi ya, untuk orang yang pergi. 안녕히 계세요. Selamat tinggal. Untuk orang yang tinggal atau menetap. 그리고 고맙습니다. 감사합니다. Bukan kamsa ya, tapi ka. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. Artinya terima kasih. 그리고 죄송합니다. 죄. Bukan 주의. 주의 itu artinya tikus ya. 죄송합니다. A니면 미안합니다. Hanya karena di tengah juga dibaca samar.
네, 죄송합니다. 미안합니다. 자, 그리고 다음은 masuk ke 문법. Munbab untuk tata bahasanya. Yang pertama ada tentang akhiran predikat kata benda imnida atau imnika. Bedanya apa? Kalau imnida ini untuk pernyataan, sedangkan imnika ini bentuk interrogatif, pertanyaan. Jadi bisa diartikan adalah dan apakah. Terus dia nggak tinggal ditempel aja gitu ya ke kata bendanya. Oke, contoh ada Wawan. Wawan, saya adalah Wawan. Wawan입니다. Imnida adalah Wawan. Ya. Saya diartikan bisa saya adalah Wawan, dia adalah Wawan, atau siapapun adalah Wawan gitu. 그리고 민호입니까? 민호입니까? Minho namanya. Jadi dia bertanya, apakah Minho? Alias ya kita nanya, apakah kamu Minho? Ya, 민호입니까? 그리고 학생입니다. 학생. Pelajar tadi ya. Imnida adalah. 네, 학생입니다. Saya adalah murid. Nah, kalau dalam bahasa Korea, saya, kamu, ini subjek tidak harus selalu ditaruh ya. Kalau sudah jelas ditujukan bicaranya ke siapa gitu. 네. 그리고 의사입니까? 의사, dokter. 의사입니까? Apa kamu seorang dokter? 네, 다음은 한국 사람입니다. 자, 여러분, 사람 artinya orang. Jadi kalau kita taruh nama negara, nama kota, terus ditambahkan saram, itu bisa jadi orang tersebut. Hangguk saram, orang Korea. Indonesia saram, orang Indonesia. Ya, Hangguk saram입니다. Saya adalah orang Hangguk, Korea. 그리고 중국 사람입니까? Jungguk Cina. Jadi dia bertanya nih, kalau tadi di sini adalah orang Korea. Kalau di sini bertanya, apakah orang Cina? Ya, oke. Secara kalimat tidak harus langsung dimasukkan. Kenapa nggak ada kata kamunya, sayang? Kenapa nggak ada kata sayanya? Karena sesimpel ini pun sudah bisa ya, sudah benar untuk kalian pakai di percakapannya, Robun. Nah, selanjutnya untuk membab kedua ada tentang partikel en sama nen. Ini partikel apa sih? Oke, masih ingat ya, partikel topik. Ditempelkan setelah kata benda, subjek yang menjadi topik. Kata benda, subjek yang menjadi topik. Oke, 저는, di sini subjek dan dia ingin menegaskan bahwa dialah topik kalimat. Dia tidak tahu tentang orang lain, tapi bagi dirinya dia adalah seorang Eugene. Entah mungkin ayahnya bukan Eugene namanya, ibunya bukan Eugene, tapi dalam hal ini dia sendiri namanya Eugene. 네, 저는. Nah, nen, kenapa pakai nen? Karena di sini tidak ada bacim. Oke, kalau berakhiran vokal ditambahkan nen. 저는 Eugene입니다. Saya adalah Eugene. 그리고 유키 씨는 Yuki, namanya Yuki. She-nya di sini buat apa? Buat tambahan setelah nama untuk sopan. Tuan, nyonya, mbak, mas gitu ya. Bisa pakai she. Yuki 씨는, nah sama ini juga nggak ada bacimnya, maka pakai 학생입니까? Bertanya ya. 입니까 ada apakah ya? Apakah kamu pelajar Yuki shi? 그리고 아버지는 자카르타 사람입니다. 네, 아버지. Oke, nggak ada bacim juga, jadi pakai nen. 아버지는 자카르타 사람입니다. 아버지 adalah orang Jakarta. 아버지 ayah ya. 그다음은 선생님은 한국 사람입니다. 선생님, nah 여러분 여기 받침이 있어요. 네, ada bacim. Jadi pakai en. 선생님은 한국 사람입니다. adalah orang Hangguk, Korea. 그리고 동생은, 동생 artinya adik ya. 네, ada bacim jadi pakai en. 동생은 경찰관입니다. 경찰관, polisi, petugas polisi. 입니다 adalah
Perhatikan ya, Rabun. 입니다 ditulis tanpa spasi, partikel topik juga ditulis tanpa spasi. 띄어쓰기 없어요. 자, 그리고 유진입니다. jangan diputus 유진입니다. 아니요. 유진입니다. 학생입니까? 사람입니다. 경찰관입니다. Jadi lebih natural untuk dibaca nyambung gitu ya. 자, 대화를 보세요. silakan lihat ya, ada 대화 di sini. 네. 안녕하세요. 저는 안디입니다. 인도네시아 사람입니다. 안녕하세요. Halo. Kalian bisa pakai bentuk ini untuk menyapa. saya 안디입니다 adalah Andi. Indonesia 사람입니다. Saya adalah orang Indonesia. Sam, di sini nggak ada kata 저는, Sam. Nggak masalah. Kenapa? Karena dia di awal kalimat sudah pakai 저는, dan seterusnya kan masih menceritakan tentang dia ya. Topiknya tidak berubah. Jadi masih pakai topik yang sama. 안녕하세요. Halo, 저는 민수호입니다. Saya adalah 민수호. 한국 사람입니다. Saya adalah orang Korea. 그리고 수호 씨는 회사원입니까? Nah, kalau sudah pakai 는 berarti dia ganti topik ya, Rabun. Dia bertanya lagi ya. 수호 씨는 kalau 수호 씨 회사원입니까? Apakah seorang 회사원, karyawan ya, pegawai kantor? 그리고 아니에요. atau 아니요, bukan, tidak. 네, 저는 공무원입니다. Saya adalah 공무원. 네, Andi 씨는 karena di sini topiknya tentang dia, terus dia ganti topik lagi, maka pakai 는. Ini tadi tentang dia. Di sini dia ganti topik tentang Andi. Maka Andi 씨는 topik yang baru. 의사입니까? Kalau saya nih 공무원, kalau Andi sih gimana gitu maksud kalimatnya ya. 의사입니까? Apakah seorang dokter? 네, iya, 저는 의사입니다. Saya adalah 의사, dokter. 자, 그럼 마지막으로 여러분 여기 이야기가 있어요. ada cerita di sini ya. 자, 여기 학생증, 여러분 학생증 artinya adalah kartu tanda mahasiswa. 학생, pelajar, 증, kartu, identitas ya. 학생증, kartu pelajar. 이름, nama, 이름 artinya nama. 박준영, 박준영. Ini kalau diromanisasikan jadi Park 준영, 박준영. 오케이. 그리고 한국 국어 국문학과. 국어 G-nya ke samping, 국문 karena di sini ada giok ketemu sama M dibacanya jadi eng. 국문학과. Hanya samar jadi seolah-olah N-nya ke sini ya. 국문학과. Dan giok ketemu sama giok dibaca K keduanya. 국어 국문학과 maksudnya apa? Jurusan bahasa dan sastra Korea. 학번 nomor induknya, nomor mahasiswa, 학번. 그리고 한국대학교, Universitas 한국. Universitas 한국. 자, 그럼 여러분 학생증 따라 네, 이야기는 이렇게 해요. 안녕하세요. 제 이름은 박준영입니다. Boleh juga kalian mau pakai langsung 저는. Oke. J di sini artinya adalah singkatan dari 조 ditambah 의. 의 di sini partikel kepemilikan. Partikel kepemilikan. Nah, jadi maksudnya apa? 제 이름은 nama saya, my name gitu ya, my name. 박준영입니다. adalah 박준영. 네, 저는 한국대학교 대학생입니다. Saya adalah 대학생 mahasiswa. Mahasiswa di mana? 한국대학교, Universitas 한국. 그리고 저는 한국 사람입니다. Saya adalah orang Korea.
만나서 반갑습니다. Senang bertemu denganmu. Oke, sesimpel ini ya, Rabun. Bisa perkenalan ya. 자, 그럼 여러분도 자기소개 해보세요. silakan juga kalian ya perkenalkan diri. Gampang banget caranya. 자, salam, 인사말, 안녕하세요. 두 번째는 이름, 저는 블라블라블라 입니다. 그리고 직업, profesi kalian. 저는 misal 대학생입니다. Terus yang ketiga, 국적, warganegaraan. Karena kita semua sama orang Indonesia ya, sesama orang Indonesia, kalian boleh sebutkan kota kalian. Tinggal ganti kotanya. 저는 misal Bali 사람입니다. Dan terakhir, tinggal 만나서 반갑습니다. Jadi ada 5 kalimat ya. Salam, nama, profesi, kewarganegaraan atau orang, kemudian salam penutup. Oke, jadi ini tugasnya silakan bercerita melalui voice note, dikirimkan ke Google Form. Linknya ada di Google Drive maupun di Google Classroom. Oke, 알겠어요, 여러분? 자, 그럼 여기까지 질문 있어요. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada silakan tanyakan ke grup ya, biar kita bisa diskusi bareng-bareng di sana. 네, 자, 그럼 여러분 여기까지 수고하세요. 감사합니다.